Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami tidak lupa mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan puasa. Semoga semuanya diberi sehat dan panjang usia. Hari ini saya akan menerangkan di dalam PPT ketiga tentang fungsi dan peranan bank ya. Harapan dan tujuan agar mahasiswa tahu apa sih fungsi dan peranan daripada bank. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan di bab 2 ya, tentang bank itu apa ya. Namun kita tetap ulang-ulang biar selalu ingat, selalu tertanam di dalam memori, sehingga apabila teman-teman nanti jadi pegawai bank itu jadi pegawai bank yang betul-betul profesional. Selain itu kami juga mengharap agar ini betul-betul dipahami serta dikuasai, karena menurut hemat kami bahwa ini sudah diajarkan pada bank dan lembaga keuangan ya. Tetapi ini saya ulang-ulang lagi biar teman-teman itu tidak lupa, karena banyak pekerjaan ya. Judulnya ini adalah fungsi bank ya. Fungsi bank di sini pertama adalah menghimpun dana, kemudian kedua ini adalah penyaluran dana, dan ketiga adalah jasa-jasa lain. Nah, bank itu adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menerima simpanan dana dari masyarakat berupa tabungan ya. Tabungan itu ada ini, deposito, giro ya, dan tabungan itu sendiri. Kemudian juga menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, itu kalau bank konvensional. Pembiayaan itu adalah kalau bank syariah, dengan harapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi harus sejahtera, kalau enggak ya berarti bukan bank, karena sifat bank itu adalah juga mencari untung tapi juga banyak membantu pemerintah. Nanti akan diterangkan peranan bank ya. Sekarang saya jabarkan. Menghimpun dana tadi adalah pertama dana pihak kedua, dana pihak pertama, dana pihak kedua, dan dana pihak ketiga. Dana pihak pertama itu adalah dana di mana waktu bank itu berdiri. Jadi waktu bank berdiri tentunya harus ada modal ya. Sekarang ada yang namanya bank dengan bank buku satu. Bank buku satu itu memiliki modal inti yang besarnya 1 triliun kurang. Jadi 1 triliun kurang. Jadi kalau orang mendirikan bank 1 triliun kurang modalnya, modal intinya, maka disebut bank buku satu. Bank buku itu singkatan Bank Umum Kegiatan Usaha. Kemudian kalau bank itu sudah menjadi besar, dia akan menambah modalnya dengan laba ditahan dan sebagainya, setoran-setoran dari pemilik bank. Kalau dananya itu lebih dari 1 triliun ya, tapi kurang dari 5 triliun, disebut bank buku 2 ya. Kemudian terus berkembang lagi, memumpuk modal, menambah modal lagi, maka modal bank itu akan menjadi kurang dari 5T, tetapi juga kurang dari 30T. T itu triliun, maka disebut bank buku ketiga. Dan kalau bank itu memiliki modal inti lebih atau kurang 30 triliun atau sama,
mohon maaf, jadi kurang 30 triliun atau sama dengan 30 triliun itu disebut bank buku 4. Biasanya bank buku 4 itu bank-bank yang sudah besar-besar ya, seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI ya, itu tinggal nanti dilihat. Pengelompaan ini adalah sudah diatur oleh kebijakan dari OJK dan Bank Indonesia ya. Jadi itu ya. Nah, modal pendirian itu modal waktu bank itu didirikan. Begitu didirikan, maka bank itu beroperasi ya, waktu bank beroperasi tentunya harus memenuhi daripada aturan prosedur yang ditetapkan oleh BI dan OJK ya. Kapan mau didirikan, kapan mau beroperasi ya. Kemudian alat-alatnya ya, visibility study-nya bagaimana ya. Itu semua harus lengkap. Sehingga pada waktu mau peresmikan juga harus dilaporkan ya. Terlibat juga OJK dan Bank Indonesia sehingga bank itu beroperasional. Nah, setelah bank beroperasional tentunya dia akan membuka cabang atau tempat-tempat mereka yang didirikan untuk operasional. Ada kantor pusat, ada cabangnya. Produknya tadi sudah disebut yaitu menerima dana dari masyarakat berupa simpanan, yaitu ke sini. Sini itu maksudnya dana pihak ketiga, di mana bank mulai menerima tabungan deposito, menerima tabungan giro dan tabungan itu sendiri. Deposito itu simpanan masyarakat, apa itu perorangan ataupun itu badan ya. Kalau perorangan, kalau badan ada CV, PT, ada perkumpulan koperasi itu namanya adalah badan. Dana yang masuk itu kemudian akan dikelola oleh bank. Mereka akan dikembalikan kalau sudah jatuh waktu. Jadi di situ ada deposito itu jangka 1 bulan, jangka 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Nah, kemudian pada waktu dana itu disimpan di bank berupa deposito akan dikembalikan atau ditarik kembali oleh pemiliknya kalau sudah jatuh waktu. Tentunya bank memberi yang namanya bunga ya. Kalau di bank syariah namanya bagi hasil ya. Sebagai pegangan nasabah itu diberi yang namanya biljet deposito. Biljet deposito secara kertas, di situ ada logonya. Kalau BRI ya BRI, BNI BNI, menerangkan siapa yang menempatkan deposito di situ. Kalau Tuan A ya ditulis Tuan A, alamatnya di mana, jangka waktunya kapan. Nah, sedangkan giro ini tabungan tapi biasanya untuk pengusaha ya. Pengusaha yang keuangannya sangat aktif ya. Nah, mereka untuk menjaga keamanan daripada uangnya disimpan tunai dimasukkan ke rekening giro. Nah, rekening giro ini biasanya oleh bank diberikan sarana penarikan berupa cek dan biljet giro. Kalau cek bisa ditarik tunai oleh pemegang cek. Umpamanya saya nasabah Bank BPD Jateng, punya rekening giro di situ karena saya pengusaha. Kemudian saya punya pengusaha kontraktor ya. Kontraktor kan butuh semen, butuh besi lah. Saya ada hubungan dengan toko karena saya mau bangun atas perintah dari rekanan kami atau nasabah kami atau prinsipal kami untuk membuat rumah atau gedung. Nah, saya butuh semen. Nah, biasanya semen ini kan beli di toko. Saya nggak bawa uang tunai, saya kasih cek. Nah, cek itu nanti oleh toko semen atau toko yang jual semen itu bisa ditarik di bank kami di BPD Jateng. Senilai berapa? Ya senilai saya nulis di cek.
Tapi kalau biaya giro itu tidak ditarik tunai tapi dipindahkan. Jadi saya kasih biaya giro, kemudian oleh pemilik atau toko material tadi akan diserahkan ke banknya. Kalau dia itu banknya bank BPD Jateng sama-sama, tinggal dipindah bukukan. Jadi keamanannya terjamin. Tetapi kalau nasabah yang saya kasih biaya giro itu tadi adalah nasabah yang sifatnya bukan BPD Jateng, BRI, nanti diserahkan di BRI, nanti akan dikeliringkan ya, dikeliringkan nanti yang mana petugas clearing masing-masing bank bertemu di lembaga clearing, nanti itu yang akan hitungan tentang berapa dana atau pemindahan antar nasabahnya dilakukan ya. Itu namanya di lembaga clearing. Tabungan jelas ini buat siapa saja, buat pegawai, buat nasabah perorangan, buat beberapa yayasan, buat perusahaan boleh ya. Nah, tabungan ini sifatnya bisa ditarik, bisa di-store setiap saat, sama dengan giro. Tapi kalau ini tidak memakai cek atau bilet giro, tetapi ini cukup memakai slip setoran penarikan kalau nariknya di kantor cabang. Tapi kalau mereka nariknya melalui ATM, ya diberi ATM, itu adalah tabungan. Saya kira ini sudah banyak yang tahu. Perlu diingat, dana pihak bank tadi ya, kalau itu pendirian dan laba ditanam ya dana pihak pertama ya, ingat-ingat. Terus dana pihak ketiga itu adalah milik masyarakat. Bank pada waktu sudah beroperasional ini biasanya dia juga meminjam dana pihak kedua ini, umpamanya dari Bank Indonesia. Bank Indonesia pinjam ya, meminjam dari PI likuiditas. Bisa juga antar bank ya, katakan ini banknya Bank Mandiri, Bank BPD Jateng kelebihan duit ya, duitnya ditempatkan di Bank Mandiri ya, itu namanya antar bank ya, antar bank simpanan atau disebut time deposit on call TDOA atau TDOA. Ini bisa juga pinjam dari bank lain atau bank di luar negeri ya, kalau dia membutuhkan. Jadi ini adalah pada waktu bank berdiri itu diperlukan ini. Pertama dana pihak pertama dari bank itu sendiri, kemudian dana pihak ketiga, dan baru dana pihak kedua. Laba ditahan itu maksudnya pada waktu bank ini sudah operasional, dia akan untung. Nah, untungnya kan untuk dibayarkan ke pegawai ya, gaji pegawai, terus untuk kebersihan dan untuk macam-macam kebutuhan daripada bank. Kemudian ada labanya dibagi dulu untuk jasprot pegawai ya. Kemudian kalau itu banknya bank pemerintah juga harus disisihkan untuk corporate social responsibility atau CSR. Nah, sisanya itu laba ditahan. Kalau bank pemerintah juga sebagian disetorkan ke pemerintah untuk menambah anggaran belanja negara. Kemudian dana ini kan sudah terhimpun. Setelah dana itu terhimpun, bank kan sifatnya mencari keuntungan laba. Dia tidak diem. Nanti kan dana ini jadi idle money, karena dia akan memberi bunga kepada pihak yang menempatkan dana. Maka harus diputer. Puter pertama atau disalurkan ini namanya primary reserve. Primary reserve itu tujuannya untuk menjaga likuiditas.
agar bank setelah dananya ada itu, kalau nasabahnya narik maka dananya itu ada. Tidak boleh orang nyimpen dana, duitnya mau ditarik bilang nyun sewu belum ada, nggak boleh. Jadi harus dipilah-pilah. Satu, ditempatkan ke giro wajib minimum, itu di Bank Indonesia ya. Jadi Bank Indonesia itu selalu memberi aturan setiap bank harus menempatkan dananya pada GMB atau giro wajib minimum, GWM ya. Besarnya bisa berubah-ubah, bisa 5%, bisa 10%, mengikuti aturan Bank Indonesia. Tujuannya apa? GWM ini untuk menjaga likuiditas bila bank sewaktu-waktu kekurangan dana yang ditarik oleh nasabah lain atau pemiliknya, bisa diambilkan yang disimpan di Bank Indonesia. Umpamanya kalah clearing, bisa diambilkan di sini. Kemudian juga dana-dana ini ya ditempatkan juga atau disiapkan untuk persediaan uang tunai. Biasanya di brankas bank itu ada uang tunai. Itu tujuannya menjagani kalau ada para pemilik uang itu menarik duitnya, maka disediakan di sini. Ini biasanya ada di cabang-cabang di seluruh bank di Indonesia. Kalau Bank Mandiri punya cabang-cabang ya di sini, nah, disiapin untuk transaksi harian. Kemudian ada yang namanya secondary reserve. Secondary reserve itu adalah cadangan kedua. Biasanya ada yang aktiva produktif dan aktiva non produktif. Nah, untuk non produktif itu untuk memberi kendaraan, tanah dan komputer. Jadi duitnya itu diambil untuk sini. Karena apa? Waktu mendirikan bank itu kan dia butuh tanah, bangunan, nah diberikan ke sini. Alat-alat untuk melakukan kegiatan operasional kantor, ya, kegiatan kantor ada komputer, kendaraan, nah, diberikan ini. Ini kan tidak produktif, maka disebut aktiva non produktif. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah aktiva produktif. Aktiva produktif itu adalah untuk kredit. Ini berarti uang ini tadi diputar, diberikan ke kredit. Kalau di bank syariah namanya pembiayaan ya. Kemudian diberikan surat berharga. Maksudnya apa? Dana-dana tadi menghasilkan sehingga tercetaklah laba ya. Dikatakan secondary reserve itu kalau dibelikan surat-surat berharga yang sifatnya mudah dicairkan, umpamanya saham, kemudian ada obligasi. Tujuannya apa? Sewaktu-waktu ini tidak ada, ini dijual ya, jadi mudah dijual. Kita jual duitnya untuk diberikan ke nasabah yang narik dananya. Jadi bank sudah diberi antisipasi preventif pencegahannya agar tidak terjadi yang namanya resiko likuiditas ya. Risiko likuiditas itu risiko karena bank gagal membayar kewajibannya karena dia tidak ada likuiditas dana. Kepada siapa? Kepada pemilik dana ya. Terus jasa yang lainnya atau tugas fungsi banknya adalah jasa lain ini. MC itu money changer. Jadi bank devisa itu bank yang diizinkan untuk jual beli valuta asing. Jadi meskipun di sini banyak Bank Mandiri, BNI 46, tidak semua bisa jual beli valuta asing ya. Itu harus ada yang namanya izin sebagai bank devisa. Orang melakukan ekspor impor harus memilih bank itu harus bank devisa. Orang mau jual valuta asing dari rupiah ke US, US ke rupiah, itu mereka harus mencari namanya bank devisa yang melakukan jual beli money changer. ONH itu sekarang dipegang oleh bank namanya bank syariah, biar tidak ada pemikiran itu riba.
Jadi melalui bank yang namanya bank syariah. Inkaso itu nagih. Jadi kalau A nasabah Bank Mandiri punya cek diberi nasabah dari BRI, nah, cukup datang si A ke banknya diserahkan, nanti yang ngurusi Bank Mandiri dengan membawa cek itu duitnya akan masuk ke rekeningnya si A tadi yang ada di Bank Mandiri ya. Itu namanya inkaso, tagih. Pembayaran PLN, PAM dan sekolahan semua sudah tahu ya. Jadi itu adalah yang namanya fungsi bank ya, satu mengimpun dana, penyaluran dana dan jasa lain ya. Nanti kalau kita masuk atau kita bisa melakukan tanya jawab dengan Microsoft, kita bisa lakukan setelah hari Lebaran, hari raya ya, kita akan normal kembali. Kemudian bank juga memiliki fungsi namanya agent of trust ya. Agent of trust itu apa sih? Agent of trust itu bank itu lembaga kepercayaan ya. Si A punya uang 500 juta, kalau itu dititipkan ke B temannya, mungkin dia nggak percaya, khawatir nanti nggak dikembalikan. Nah, makanya dia akan lebih percaya ke bank. Nah, datang ke bank titik. Kemudian dalam hal pinjam meminjam, nah, tadi kan menempatkan dana atau nabung. Si A ingin meminjam duit, punya usaha, dia akan lebih datang ke bank daripada minjam temannya. Belum tentu temannya percaya, tapi kalau bank asal nasabah itu memenuhi syarat atau secara secara aspek-aspek perkreditan itu memang unsurnya bisa diberi, yaitu memiliki usaha, kemudian dia analisa kreditnya dia betul-betul baik, ya akan diberi kredit, dan perhitungannya masuk akan diberi kredit. Jadi bank itu lembaga kepercayaan ya. Ketiga, bank juga sebagai agen of development. Apa itu artinya? Jadi bank itu membantu masyarakat ya, mempertemukan antara pemilik dana yang tampung ini nanti akan disalurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Tentunya kalau bank tadi di dalam undang-undangnya kan akan diberikan dalam bentuk kredit untuk meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat. Maksudnya apa? Orang yang punya usaha tadi, dia analisa usahanya, atas permohonan kreditnya diberi kredit. Harapannya apa? Pemilik usaha itu nanti akan memperoleh pendapatan yang meningkat sehingga usahanya akan berkembang, berkembang. Kalau usahanya berkembang akan menyerap tenaga kerja. Akhirnya tenaga kerja, penganggurannya terkurangi. Ya, itulah yang namanya bank sebagai agen of development. Agen itu adanya mewakili ya, dalam perkembangan pembangunan ekonomi khususnya di Indonesia. Jadi itu. Kemudian sebagai agen of service ya. Agen of service tadi adalah sebagai wakil pemberi jasa. Contohnya ya ini tadi. Coba kalau tidak ada bank, orang mau pergi haji bingung mau ditempatkan di mana, mau diserahkan ke Depak bingung. Padahal haji itu kan banyak jumlahnya dari penduduk Indonesia, diambil berapa persen. Nah, kalau ada bank yang mengadministrasikan, memberi servis. Kemudian orang yang punya uang valuta asing tadi, kalau tidak ada bank dia mau kemana? Money changer ya, boleh money changer, tapi kan tidak semua tempat ada money changer. Kalau bank kan di mana-mana ada
bank dan cabangnya. Jadi orang tidak bingung-bingung, jadi memberikan servis bank. Kemudian ada jasa PLN dan sebagainya. Kalau kita tidak ada bank, ngantri di PLN, pagi datang, balik sore ya, itu kan kurang bagus ya. Adanya bank maka sebagai agen of service. Jadi itu adalah intinya ya. Jadi inti ini tadi kalau dirangkum atau dikecilkan, itu akan ketemu bahwa bank itu agen of trust. Yang kedua, bank sebagai agen of development dan bank sebagai agen of services. Kemudian sekarang atau yang kita bahas adalah, kalau tadi fungsi bank, sekarang adalah peran bank. Peran bank itu adalah pengalih aset. Aset itu adalah kekayaan. Artinya apa? Artinya orang yang memiliki duit itu kan biasanya kan dia bingung. Uangku itu mau saya apakan? Akhirnya ada bank, ditampunlah di bank. Kemudian oleh bank akan diputarkan pada orang yang butuh, yang namanya kebutuhan uang, dari yang surplus kepada yang membutuhkan, yang minus, surplus of fund dan minus of fund. Bank itulah yang memiliki peran sebagai lembaga mediator, mediator yang menghubungkan anak pemilik dana dengan butuh dana. Itu adalah sebagai pengalih aset. Bank merupakan lembaga transaksi ya. Transaksi itu artinya melakukan aktivitas keuangan, itu transaksi. Kenapa? Jelas orang yang punya duit, kalau bawa duit ke sana kemari tanpa melalui bank riskan, maka dia disimpan di bank sebagai simpanan deposito, simpanan giro, simpanan tabungan, sehingga dia waktu terjadi transaksi cukup menggunakan sarana-sarana yang didukung oleh bank, produk-produk tertentu. Kalau tabungan juga ada ATM-nya, transaksinya kan, ATM. Kemudian kalau giro ada cek dan giro, kalau deposito dia menarik dari dari dananya jatuh waktu karena sudah tersimpan dengan baik daripada di rumah, dia juga dapat bunga. Itu adalah transaksi, merupakan suatu likuiditas peranannya bank sebagai penjaga likuiditas. Kenapa? Karena dana-dana dari masyarakat tadi yang apabila diberikan dari masyarakat itu saya kira kurang pas. Maka dengan adanya bank, dana-dana tersebut bisa ditempatkan di bank. Bank adalah lembaga yang menjaga likuiditas ya. Jadi uang itu disimpan, sewaktu-waktu ditarik dimudahkan, karena semuanya sudah ada jalur-jalur atau cara-cara maupun ketentuan yang berlaku di bank, sehingga aman dan likuiditasnya akan terjamin ya. Apabila tanpa bank kita akan kesulitan. Kemudian adanya efisiensi. Nah, sebagai contoh, Tuan A punya uang 500 juta, mau transfer ke keluarganya di Jakarta. Nah, begitu dia bawa duit, bahaya, tidak efisien, di jalan dirampok ya, di mana-mana susah. Belum uang 500 juta harus menggunakan umpamanya tempat atau kantong yang gede dan sebagainya, susah. Maka cukup melalui bank, datang ke bank setempat, akan diterima oleh bank setempat dan tinggal ditransfer ke Jakarta dengan aman. Jadi itulah
yang saya terangkan fungsi dan peran bank yang ada di Indonesia, dan saya kira itu juga ketentuannya semua perbankan di dunia itu mirip ya, peran bank dan fungsinya begitu. Saya kira itu, terima kasih, sampai ketemu lagi. Mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.